Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal bensin. eh, Apa bensin satu dengan yang lain itu beda ya? Sama identifikasi pom bensin. Kalau sekarang ini masih terjadi loh ya. Walau sekarang ini masih terjadi perbedaan antara pom bensin satu dengan yang lain. Nanti sambil penulis tunjukkan di jalan ya. Pom bensin itu kan banyak. Ada yang milik pribadi, ada yang miliknya Pertamina. Kita bisa tahu dari kode belakangnya. Penulis sendiri sih biasanya cuek dengan perbedaan itu, nggak perhatikan pom bensinnya itu milik siapa. Yang penting saat ngisi bensin itu tenaga berkurang atau enggak. Kan penulis sekarang ini Pertamax terus ya. Walau sama-sama Pertamax, itu tetap ada bedanya antara pom bensin satu dengan lainnya. Pom bensin satu dengan lainnya nggak begitu kelihatan sih emang perbedaannya, tapi kadang memang bisa dilihat dari peralatan. Yang satu peralatannya canggih, yang satu peralatannya kuno. Apa peralatannya kuno jelek? Enggak, biasanya enggak selalu loh ya. Biasanya kalau yang peralatannya kuno itu lebih sering nakalan. Jadi 1 liternya bukan 1 liter. Itu jadi yang lebih mudah diamati itu biasanya antara kecurangan volume. Nah, kalau kecurangan kan ada dua, yang satu volume, yang satu dari bukan volume, takaran ya. Takaran akurasi ya, akurasi meteranya. Yang satu wah, tutup bensinnya buka. Yang satu lagi soal kualitas dari bahan bakarnya sendiri. Mungkin ada yang pernah tahu ya, bisa nemu enggak ini, sumbernya sulit ya. Ada Pertamax warnanya hijau kalau nggak salah ya. Meter. Ya, udah. Sama satu. Ya, sama satu. Oke, salah tadi ya. Benar. Konsentrasi di pertama Ya. kita lihat 200 Ya, warnanya sama. Pas kita keluarin. bagi juga. Sama nggak, Mas? Coba dah, lihat dah. Warnanya sama nggak? Pertama ke Pertalite. Kayak penulis pengen lihat yang
pom bensin sebelah kanan ini punya siapa. Wah, jalan habis hujan ya, licin. Nggak berani kencang-kencang menulis. Ini motornya ban bawaan ya. Ban bawaan motor Yamaha ini jelek ya, licin. Kodenya 54612. 4 belakangnya, 5 itu kode wilayah ya. Daerah sini kodenya semua pakai angka 5. 4 belakangnya itu adalah pengelolanya. 4 artinya milik swasta. Penulis pingin ngecek itu soalnya itu pom bensin itu jadi contoh pom bensin yang jelek, bahan bakarnya jelek. Pakai NMAX itu loh, kerasa tenaganya kurang. Penulis nggak ngukur 0-100, tapi kayaknya ya kalau nggak salah ingat 19 detik ya. Kalau nggak salah ingat 20 sampai 19 detik. Payah itu guys. Penulis sekarang aja lagi pakai oli mesin nggak ideal ya, karena ya kayaknya banyak campuran ya. Oli mesinnya ada campuran sadunya, jadi emang nambal, tapi untuk nambah tenaga nggak sip, terasa ada yang kurang. Walau top speednya masih enteng, beda dengan ketika pakai Shell Aswan Ultra ya. Ini nyampe 113 masih enteng. Enggak, cuma tenaga di akselerasinya terasa normal ya, normal. Soalnya 18,8 itu ya rata-rata NMAX segitu ya. Sementara waktu terbaik penulis, ini orang mau kemana ini, waktu terbaik penulis itu 17,1 detik. Ini kemarin penulis isi bensin di pom bensin sebelah kanan jalan. Biasanya pakai sebelah kiri jalan. Sebelah kiri jalan penulis pernah merasakan ini 54 ya, punya swasta juga. Nah, yang sebelah kanan jalan ini 51 ya. Punyanya Pertamina berarti. Dari penulis biasanya isi di ya seringnya di 3 tempat itu. Mungkin lihat-lihat ya, maaf kalau topiknya beradul, lihat-lihat ya, ini nanti mungkin kalau isi bensin lagi enaknya pakai BP atau enggak ya, soalnya olinya juga masih kerasa enak. Penulis ingin coba-coba ganti bensin sebelum ganti oli. Enaknya BP dulu atau ganti pom bensin dulu? Wis BP dulu lah. Jadi yang pom bensin pertama penulis tunjukkan itu kodenya adalah 54, punya swasta. Yang sebelah kiri jalan tadi itu adalah 54, punya swasta. Terus yang sebelah kanan jalan tadi adalah 51, punyanya Pertamina. Penulis biasanya ya paling sering isi bensin di sebelah kiri gitu. Tapi sejak ini ada kayak ada masalah, penulis jadi curiga ini jangan-jangan ada penurunan kualitas bahan bakar, karena biasanya enak ya. Walau penulis juga nyalahkan oli, penulis nggak menutup kemungkinan dari bensin.
Jadi penulis pun coba ngisi di sebelah kanan tadi, dan ternyata kemarin sama saja ya, 18,8 entah berapa lah ya. Penulis uji 0-100 belum hitung waktunya. Kalau sama dengan yang sebelah kiri ya 18,8 lagi. Sebelumnya penulis pakai margarin Blue Band setengah sendok teh diperes, itu dapat 17,7. Bensin nggak berubah, oli mesin nggak berubah. Bisa lebih baik berkat pakai margarin aja. Nah, setelah penulis isi bensin lagi, balik lagi kayaknya, jadi lambat lagi. Ini yang 2 pom bensin itu ya, yang kiri dan kanan itu lebih baik daripada yang pertama, jauh banget. Yang yang pertama menunjukkan 19 detikan lah ya, 0-100 nya 19 berapa, bahkan sampai angka 20 ya, parah banget. Yang kiri kanan 18 detikan, kepakai bimoli Blue Band, margarin Blue Band 17,7. Ini feeling yang sekarang ini ya, nggak enak. Ini kayak dalam keadaan gini nih, biasanya itu penulis harus hati-hati pakai throttle-nya, soalnya nyendal gitu. Kalau nggak gitu, ini nggak nyendal sama sekali ya, nggak keluar tenaganya ya, entah karena oli atau karena bensin ya, nanti penulis masih selidiki lah. Biasanya pakai pertama itu enak ya, entah pakai pertama entah pakai premium enak. Muter-muter gas ini harus sangat hati-hati, kalau nggak gitu nyendal bisa nyeruduk depan kalau nggak hati-hati. Ya memang bisa karena pengaruh bensinnya ya, olinya bisa lah, boleh lah. Ini rasanya kayak ketika ya masih lebih mendingan daripada ketika pakai sel Advance Ultra Scooter ya. Pakai sel Advance Ultra Scooter peningkatan tenaganya enggak sebaik inilah. Jadi bahas itu. Bahas ke beda bensin. Ini ada pom bensin 54. Berarti milik swasta. Tapi penulis pernah isi bensin di sini. Rasanya lumayan gitu loh, lebih enak daripada yang sana. Cuma jarang ngisi sini, karena kalau ngisi sini pas pas pulang kerja itu harus nyebrang, nggak enak. Mungkin lain kali nyoba waktu berangkat. Kalau waktu berangkat masalahnya ngantrinnya rotok dawa. Ini Shell dalam kondisi sekarang ini, pakai Shell ada sedikit lebih greget lah ya, dalam kondisi oli yang mengurangi tenaga kayak gini. Pakai Shell ada agak lebih greget daripada pakai Pertamax, tapi harus nunggu beberapa hari, harus nunggu 2 hari baru sip. Oke, lihat lagi pom bensin sini 54 swasta juga.
penulis nggak bisa lihatkan ya, nanti aja wis. Ada satu ciri ya, satu ciri yang generalnya loh ya, generalnya, bukan kalau pom bensinnya curang atau apa. Kalau pom bensinnya curang itu, kalau dulu pom bensin curang itu biasanya nggak jualan premium. Saat premium langka loh ya, saat premium langka itu kan beberapa pom bensin saja yang jualan premium. Nah biasanya yang curang-curang nggak boleh. Kalau sekarang entahlah. Pom bensin yang pertama itu, yang bensinnya bagus itu cirinya biasanya dikelilingi pohon rindang. Penulis sekarang penjelasannya amburadul ya, maaf. Yang jelas balik lagi ke topik ya. Pom bensin yang bensinnya enak, lebih enak dari pom bensin lain, itu biasanya cukup rindang. Pom bensin yang sebelah kiri dan kanan yang penulis tunjukkan tadi itu cukup rindang, walau termasuk gersang juga ya, tapi dibanding dengan yang pom bensin pertama itu lebih rindang. Sementara pom bensin yang keempat, yang sebelah kanan jalan setelah bundaran tadi, muter tadi, itu lebih teduh lagi. Nah, penulis tertarik ngisi bensin di situ karena situ lebih teduh daripada yang nomor 1, 2, atau 3 tadi. Jadi harapan penulis mau nyoba ngisi di situ ya tenaganya lebih enak. Ini yang penulis omongkan sama-sama bensinnya loh ya. Premium, sama-sama premium, Pertamax sama-sama Pertamax. Premium waktu masih langka, penulis bisanya ya belinya di yang sebelah kiri tadi. Cuma soalnya cuma pom bensin itu aja yang selalu sedia premium. Nah sekarang premium nggak ada, penulis nggak ada alasan untuk beli di situ lagi. Waktu zaman premium masih banyak, premium di situ bukan termasuk yang terbaik. Yang terbaik itu nggak masuk gitu ya. Yang bisa dilihat di pom bensin itu banyak pohon, jadi pohonnya gede-gede gitu di pom bensin yang premiumnya enak itu ya. Jadi tempat penyimpanan bensinnya itu teduh terus, nggak pernah kena sinar matahari. Jadi karena teduh terus ya bensinnya bisa bagus. Nah alasan mengapa ini terjadi, kalau dari alasan konvensionalnya ya karena penyimpanan bensin ini selalu dingin terus, nggak pernah panas. Nah seperti kita tahu yang namanya bensin itu punya masa penyimpanan. Kalau dibiarkan lama-lama ya basi. Nah, bensin basi itu gimana rasanya? Yang sering nyimpen motor lama pasti tahu ya. Kadang malah sampai bensinnya nggak bisa dipakai.
kendaraannya sampai nggak bisa dipakai gara-gara saking jeleknya bensinnya. Nggak enak juga ternyata tarikannya pakai bensin yang bensin sebelah kanan, sama aja ya. Masa kasih margarin lagi? Iya wis, besok aja. Sampai mana tadi? Jadi yang namanya bahan bakar kan ada titik uap atau titik apalah wis. Yang membuat bensin jelek itu kan karena terjadi ada penguraian, ada reaksi kimia. Setiap bensin ada yang namanya shelf life ya, masa penyimpanan. Bensin yang di pom bensinnya nggak laris itu biasanya nggak enak banget ya. Ya nggak cuma yang berhubungan dengan panas ini sekarang, hubungannya dengan masa penyimpanan juga. Bensin yang di pom bensin nggak laris itu seringnya nggak enak. Jadi ya silahkan mungkin yang punya pengalaman lah gimana yang lain. Satu tempatnya panas tadi ya, satu tempatnya panas, walau sama-sama larisnya pom bensinnya, yang lebih panas itu bensinnya lebih nggak enak. Nah yang nomor 2 ini dari sisi laris dan tidaknya, pom bensin yang nggak laris itu cenderung bensinnya nggak enak. Karena apa? Ya yang disimpan yang kadaluarsa, dan kadang ngisi ulangnya nggak nunggu habis ya. Habis pun nggak habis 100%. Jadi ketika bensin baru ditambahkan itu kecampuran sama bensin jelek, bensin yang lama. Jadi pom bensin yang kurang laris, yang ngisinya tiap beberapa bulan sekali, barangkali loh ya, itu nggak enak bensinnya ya, karena bensin ada tempat penyimpanannya. Penyimpanan ini mestinya kalau yang penulis tahu itu hitungannya tahun, 2 tahun 3 tahun kalau nggak salah, inget ya, penulis sudah lupa itu baca di mana. Nah, sejak zaman anti MTBE, anti aditif timbal, itu Pertamina nyari cara gimana caranya bensin itu bisa meningkat oktannya, walau efek sampingannya kandungan tenaga turun. Dan yang dipilih adalah dengan menggunakan etanol. Dan mungkin dengan trik-trik lain seperti misalnya dikurangi daya pembersihnya, dikurangi daya pelumasannya. Jadi oleh karena itu kalau kita pakai bensin Pertamina, engine brake-nya paling parah. Jadi kalau kita lepas gas, kalau pas pakai bensin Pertamina ini contohnya ya, lepas gas, ini udah terasa ngeremnya lebih banyak daripada ketika pakai margarin, ketika pakai sel super, itu ngeremnya terasa lebih banyak.
Ya nggak bisa ngomongkan ya, ini cuma dari feeling aja, tapi rasanya gitu. Ini lepas gas, wes langsung gitu. Kalau lagi pakai Shell Super atau pakai margarin kemarin, turunnya RPM nggak langsung gitu. Oh, jadi agak lama RPM turunnya. Terus waktu engine brake-nya sendiri juga lebih licin gitulah ya mesin. Ini langsung begitu tutup gas langsung nggak ada ngambangnya dulu gitu. Beda lah ya. Itu mungkin salah satu trik yang dipergunakan Pertamina untuk biar tenaga nggak terlalu turun. Daya pembersih berkurang ya sudah beberapa kali penulis bahas. Kalau habis pakai bensin buatan Shell atau buatan BP dalam waktu entah sehari atau 2 hari akan terasa tenaga meningkat lagi. Nah itu ciri bensin sebelumnya daya pembersihnya buruk. Apa konsekuensinya pakai etanol? Kan Pertamina pakai etanol. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah penyimpanan. Penyimpanannya jadi nggak bisa lama. Kalau menurut penulis gitu. Karena ya namanya etanol dengan bensin kan sudah beda bahan dasar ya. Etanol itu lebih cocok untuk water base ya. Sementara kalau bensin pertama premium macam-macam mineral oil base ya. Yang penulis tahu gitulah. Kalau dari sisi airnya, makanya kan kalau bensin dengan campuran etanol itu tangkinya, saluran bahan bakarnya itu harus lebih toleransi terhadap air. Karena dengan pakai lebih banyak etanol, kemungkinan air di tangki itu jadi makin besar. Penulis menjumpai ini mulai dari Honda Beat ya. Di Honda Beat itu ada tulisannya motor ini sudah bisa menggunakan bensin dengan kandungan etanol 10%. Yang penulis tahu mengandung etanol 10% ya Pertamax. Entah Pertamax Turbo gitu juga atau nggak tahu, nggak ditulisi. Pertalite gitu juga nggak tahu, nggak ditulisi. Yang penulis tahu Pertamax. Dengan pemakaian etanol ini artinya efek dari panas dan nggak laris itu jadi makin besar. Pom bensin yang nggak laris akan makin lebih jauh beda performanya dari yang laris. Pom bensin yang pertama yang penulis tunjukkan itu adalah contoh pom bensin yang nggak laris. Sedikit yang di situ ya, mungkin karena tahu bensin di situ nggak sip ya. Selain dari meterannya yang nggak modern, meragukan akurasinya lah. Dan kayaknya ragu betulan penulis kalau ngisi di situ. Kayaknya kok biasanya sakmene full kok gak. Jadi ragu betulan. Nah kalau sudah nggak laris, bensinnya jadi nggak enak. Kalau sudah bensinnya nggak enak, konsumen males beli di situ. Ya akhirnya ya makin lama suatu pom bensin jadi makin nggak laris ya. Entah nggak enaknya itu karena sengaja atau nggak disengaja ya,
orang ya nggak akan ke situ lagi lah. Jadi ada dua ya, wes pokoknya itu aja dua. Mengapa kok pom bensin itu nggak sip? Yang pertama adalah dari sisi teduh atau tidaknya. Pom bensin yang tempat penyimpanan bensinnya teduh itu bahan bakarnya biasanya lebih sip daripada yang penyimpanan bahan bakarnya dibuka belang-belang sampai kena sinar matahari dari pagi sampai sore. Selain itu dari laris atau tidaknya, pom bensin yang laris biasanya punya bensin lebih seger karena lebih sering di refill. Wes itu. Nah, soal motor penulis, mungkin berikutnya mau pakai bensin BB aja lah, dipakai tinggal sampai 1 bar baru ngisi bensin BB. Lihat nanti gimana rasanya. Kalau oli 1300 km masih halus ya, eman. Walau emang ngurangi tenaga, tapi ya itu isinya satu, jadi masih ada nambah-nambahnya. Ya wis lihat aja lah. Ini mau penulis pakai sebagai perbandingan melawan Amsoil Signature nanti. Jadi bensin oplosan ini bisa berapa kilometer, nanti Amsoilnya bisa berapa kilometer. Jadi benchmark lah, soalnya ini habis pakai sado, umur oli bisa aja ganti. Nah, ini olinya mau penulis pakai benchmark. Saat sudah mulai kasar baru penulis pakai ganti Amsoil. Wes gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.